إله إلا الله محمد رسول الله. Muslimin muslimat yang hadir dalam majelis ilmu, kapan pula dikiraan semoga Allah memberkahi kita semua, menerima amal ibadah kita dan memaafkan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bertemu lagi di kajian 80 hadis ini. Sebelumnya minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Hari ini hadis kita adalah mengenai hukum waris, fikih waris. Tentu fikih waris ini sangat perlu untuk dipahami oleh setiap muslim, wabil khusus kepala keluarga dan anak-anaknya. Jadi nasihat anak yang pertama sebelum kita belajar fikih waris ini, mohon kepada setiap kepala keluarga, baik bapak atau ibu, wabil khusus bapak, untuk memahamkan perihal waris kepada anak keluarganya, kepada istri kemudian anak keluarganya. Jangan meninggalkan mereka tanpa memahami hal waris. Kalau misalnya sulit memahami pembagian waris, tidak apa-apa, karena kita tidak diwajibkan untuk paham bulan berapa bagian, bulan berapa bagian, bulan berapa bagian. Tidak wajib kita tahu itu. Yang wajib kita tahu adalah bahwa waris itu diatur oleh Allah, kita ikut hukum Allah. Itu yang harus kita tahu. Catat bahwa waris itu hukum Allah dan kita wajib ikut hukum waris yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran Al-Karim. Apapun ketetapan yang ada di situ kita ikut, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskannya secara rinci dalam Al-Quran, bukan dalam hadis. Ini menunjukkan pentingnya waris. Sudah pun dijelaskan dalam Al-Quran berapa banyak dari keluarga-keluarga muslim yang mengabaikan hukum waris ini, menganggapnya ini adalah hukum biasa, terkalahkan dengan adat istiadat, bahkan terkalahkan dengan nafsu manusia. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati, banyak hadis-hadis yang mengancam orang-orang yang mengambil hak waris saudaranya tanpa izin dengan cara yang zalim. Ini semua hati-hati, ini semua bisa jadi disebabkan kedua orang tuanya yang tidak peduli kepada hukum Islam di dalam tubuh keluarganya masing-masing. Karena sampaikan kepada kita semua untuk masalah waris, mohon jangan ragu, jangan rancung bicarakan masalah waris masa masih hidup. Bukan bicarakan ini hartanya, bukan. Yang dibicarakan adalah anak-anakku kalau nanti istri meninggal, maka ikuti hukum Allah dalam ilmu Al-Quran, dalam ilmu waris. Ikuti. Istri, tolong ikuti. Seandainya saya wafat, bagikan harta ke anak-anak. Kalau anak-anak belum dewasa, tolong dipegang, kemudian dipakai untuk nafkah mereka. Kalau masih ada, mereka sudah menikah, serahkan harta itu kepada mereka. Kalau sudah habis ketika mereka menikah, tidak apa-apa. Jadi harus dijelaskan peninggalan saya bagikan dengan cara waris, sehingga ketika meninggal salah satu keluarga di dalam keluarga tersebut atau kepala keluarga, maka anak-anaknya dan istrinya akan segera menjalankan pesan itu, memanggil orang yang lebih ahli, kemudian nurut kepada orang tersebut jika dia menggunakan hukum Allah SWT. Ya, jangan melihat orangnya, lihat apakah dia menggunakan hukum Allah atau tidak. Kalau dia menggunakan hukum Allah, maka nurutlah, ikutilah peraturan tersebut. Baik, itulah kurang lebih muqaddimah hari ini mengenai hukum waris. Karena Anda cukup merasa sedih juga ya, miris juga di tengah-tengah umat Islam yang mereka sholat, mereka haji, mereka puasa, tapi begitu banyak pertikaian di tengah-tengah keluarga sebab masalah waris. Ketika ada satu dua orang yang tidak tunduk dengan hukum Islam masalah waris, maka akan terjadi pertikaian. Tapi alhamdulillah ada beberapa keluarga yang bertikai kemudian tunduk semua kepada hukum Islam dalam masalah waris, akhirnya berdamai, selesai, legowo, terjadi lagi ukhuwah keluarga seperti semula. Itulah pentingnya mengikuti hukum Allah dalam masalah waris ini. Kalau tidak, pastilah menjadi pertikaian. Baik, kita akan baca hadis insyaallah mengenai hadis tentang waris. Silakan dibuka bukunya, hadis nomor 36, adapun halamannya halaman 76. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Di antara hukum waris, di antara, bukan seluruhnya, di antaranya
yaitu an Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yarithul muslimul kafir walal kafirul muslim, yang artinya dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang Islam tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang Islam. Nah, nanti akan kita jelaskan hadis ini insyaallah. Perawi hadis sini, nama perawi hadis adalah Usamah bin Zaid. Kita baca, kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernama Usamah bin Zaid bin Harithah. Ayah dari Usamah adalah Zaid bin Harithah. Ayahnya ini adalah pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih mendahulukannya daripada ayahnya, ibunya dan keluarganya. Usamah punya ayah namanya Zaid. Ini Zaid. Zaid adalah seorang anak yang pernah diculik, berasal dari Syria, diculik, kemudian dijual di pasar budak, kemudian setelah itu dibeli oleh Hakim Ibn Hizam, kemudian dibawa ke kota Makkah dan diberikan kepada Khadijah radhiyallahu anha. Zaid diterima oleh Khadijah sebagai budak, kemudian Khadijah memberikan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai hadiah. Jadilah Zaid sebagai budak Nabi SAW, juga sebagai pembantu pelayan Nabi SAW. Awalnya seperti itu. Singkat cerita, bapaknya Zaid mendapat informasi bahwa Zaid ada di kota Makkah di tangan seseorang namanya Muhammad. Maka Nabi SAW, maka bapaknya Zaid namanya Harithah datang ke kota Makkah bersama saudaranya, yakni jadi bapaknya Zaid dan pamannya Zaid datang ke kota Makkah mencari yang namanya Muhammad. Bertemulah dengan Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian bapaknya Zaid dan pamannya mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, berikan kepada kami Zaid bin Harithah karena kami mendengar Zaid ada di tanganmu. Berikan kepada kami berapapun yang kau minta, kami akan bayar. Kemudian Nabi SAW sebagai manusia yang paling tinggi akhlaknya, dan saat itu belum menjadi Rasul, tapi akhlaknya sudah begitu mulia. Subhanallah, ciri Rasulullah sebagai calon Rasul dan Nabi sudah nampak sejak beliau masih muda. Beliau SAW menawarkan sebuah tawaran yang jauh lebih baik dari itu. Kata Nabi SAW, maukah engkau aku tawarkan sebuah tawaran lain yang lebih menarik? Kata bapaknya Zaid, apa itu? Kemudian kata Nabi SAW, saya tawarkan engkau, Zaid, biarlah dia memilih. Kalau dia mau memilih untuk pulang ke negeri Syria bersamamu, bersama ayahnya dan pamannya, silakan ambil, tidak perlu dibayar. Dan apabila dia memilihku dan mau tinggal di sini, maka jangan dihalangi dia. Itu tawarannya. Rasulullah SAW menawarkan perkara yang Rasulullah beliau menolak masalah uang. Jadi bukan masalah perkara uang. Kalau misalnya perkara uang, saya kasih saja Zaid kepada engkau, saya ambil uang yang banyak. Tapi Nabi SAW tidak memperlakukan itu kepada Zaid, dan Rasulullah SAW tidak tergiur dengan masalah uang. Ingat, kejadian ini belum menjadi Rasul. Ingat, kejadian ini Rasulullah SAW masih umur sangat muda, mungkin antara 30-an kurang lebih sedikit. Yani masih sangat muda Rasulullah SAW. Umur di mana manusia di umur itu banyak tenggelam dengan syahwat nafsu dunia, dengan syahwat harta. Tapi Nabi SAW saat itu subhanallah sangat bisa mengontrol dirinya dan nafsunya terhadap harta, sehingga tawaran bapaknya Zaid dan pamannya Zaid untuk membayar Zaid semahal-mahalnya ditolak oleh Nabi SAW, dan Nabi memberikan sebuah tawaran yang lebih menarik. Kalau dia memilihmu, bawa saja pulang. Kalau dia memilihku, jangan kau halangi dia di sini. Kemudian kata bapaknya Zaid, tawaran engkau adalah baik dan bahkan lebih dari baik. Ya, ansafta wa zidta, engkau begitu adil dan lebih adil daripada tawaran ini. Kemudian dipanggillah Zaid. Wahai Zaid, Nabi memerintahkan tolong panggilkan Zaid ke sini. Maka Zaid pun hadir di situ. Kemudian Zaid melihat ada ayahnya, ada pamannya. Nabi SAW bertanya, wahai Zaid, siapakah mereka? Kata Zaid,
Ini ayah saya, ini paman saya. Betul, ternyata ini ayah dan pamannya. Kemudian Nabi SAW dengan singkat mengatakan kepada Zaid, wahai Zaid, silahkan kau pilih. Jika engkau ingin pilih pulang bersama ayahmu dan pamanmu, pulanglah. Jika engkau ingin pilih tinggal di sini, maka tinggallah di sini. Zaid kemudian mengatakan, wahai ayahku, aku tidak akan pernah meninggalkan laki-laki ini. Maka ayahnya terkejut, wahai Zaid, engkau memilih menjadi budak daripada bebas. Engkau memilih menjadi orang asing daripada pulang kepada ayah kandungmu. Ayahnya marah kepada Zaid, tapi karena sudah janji dengan Nabi SAW, kalau Zaid memilih tinggal di pada Nabi, bersama Nabi, dia tidak boleh menolaknya. Maka subhanallah, Zaid berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, aku menemukan sesuatu yang berbeda pada laki-laki ini, yakni pada Muhammad. Tidak pernah aku menemukan laki-laki yang seperti ini, akhlaknya, budi pekertinya. Jadi saya tidak akan mau meninggalkan laki-laki yang hebat seperti ini. Beliau tidak akan meninggalkan Muhammad SAW. Maka saat itu Nabi SAW sangat senangnya Zaid memilih Nabi dibanding ayahnya. Tapi itu, dan ingat Nabi adalah pemuda biasa, bukan Nabi seorang Nabi saja. Sehingga senanglah Nabi kita Muhammad SAW dipilih oleh Zaid. Maka Nabi SAW mengangkat tangan Zaid. Nabi mengumumkan di kota Makkah kepada seluruh penduduk Makkah, wahai ahlu Makkah, sesungguhnya Zaid adalah anakku, dia mewarisiku dan aku mewarisinya. Apa maknanya? Nabi mengangkatnya sebagai anak. Maka saat itu Zaid bin Harithah berubah namanya menjadi Zaid bin Muhammad. Berubah namanya Zaid bin Muhammad sebagai nisbat anak angkat. Dulu sebelum Islam anak angkat hukumnya dibolehkan, bukan dibolehkan. Sebelum Islam hukum anak angkat ini berlaku di masa jahiliyah. Jadi jahiliyah mengangkat anak dan waris mewarisi itu sudah biasa bagi mereka. Itu sempat dilakukan oleh Nabi SAW kepada Zaid. Maka dirubah namanya Zaid bin Muhammad, sebelumnya Zaid bin Harith. Itulah kisahnya. Kemudian ayahnya pun ridha, tidak ada masalah. Zaid pun tinggal di Makkah, ayahnya berpapannya kemudian pulang. Inilah Zaid yang dikenal sebagai pelayan atau pembantu Rasulullah SAW yang kemudian nanti dibebaskan oleh Nabi, yang kemudian nanti Zaid adalah menjadi yakni orang pertama masuk Islam dari kalangan pelayan atau pekerja. Ya, Zaid adalah orang pertama masuk Islam dari kalangan pekerja. Kemudian Zaid juga dalam Al-Quran namanya disebut, Zaid adalah seseorang yang menjadi contoh kisah digagalkannya anak angkat. Ya, setelah beliau hidup bersama Nabi kurang lebih 15 tahun lebih, jadi anak angkat Nabi SAW bernama Zaid bin Muhammad 15 tahun lebih, dan sangat bangga dengan nama itu Zaid. Bahkan setelah Nabi SAW turun wahyu di Makkah 13 tahun, Zaid masih namanya Zaid bin Muhammad selama 13 tahun di Makkah. Kemudian ketika pindah ke Madinah, hijrah, di sini turun hukum bahwa Zaid agar diganti namanya menjadi Zaid bin bapaknya, bin Harithah. Tidak boleh lagi Zaid bin Muhammad. Itu satu. Dihapus hukum menisbatkan nama seseorang anak angkat kepada ayah angkatnya. Tidak boleh. Haram. Karena anak itu berdasarkan jalur nasab. Nabi Muhammad bukan bapak nasab, bukan bapak kandung dari Zaid. Maka dihapus nama Zaid bin Muhammad. Harus diganti menjadi nama Zaid bin Harithah. Nama aslinya, nama bapak aslinya, Zaid bin Harith. Berubah namanya. Kemudian Nabi SAW juga diperintahkan oleh Allah untuk memutus anak angkat tersebut, untuk hubungan anak angkat, dan memutus hukum waris tadi. Tadinya Nabi kan berjanji, kalau saya mati, Zaid mewarisi. Kalau Zaid mati, saya mewarisi. Itu dulu, jahiliyah. Kemudian hukum Allah turun, maka Nabi SAW langsung tunduk kepada hukum Allah. Nah, Nabi tidak mewariskan lagi nanti kepada Zaid dan juga sebaliknya. Begitulah harusnya sebagai Muslim. Dulu kita di jahiliyah begini, ketika ada hukum turun, kita harus langsung ikut. Dulu kita tidak mengerti bagaimana cara membagikan waris. Ketika ada hukum yang sampai kepada kita, disampaikan oleh ustaz atau guru kita, maka kita harus tunduk langsung, jangan banyak pikir. Ya, langsung tunduk. Nah, begitulah Nabi SAW dan Zaid. Zaid menerima dengan lapang dada, nama beliau diganti, kemudian hukum yang sudah Nabi janjikan di jahiliyah juga dihapus, tidak boleh lagi waris-mewarisi. Yang ketiga, Zaid diperintahkan oleh Allah, Zaid, ceraikan istrimu. Allah yang menurunkan Al-Quran memerintahkan Zaid ceraikan istrinya. Bayangkan, Zaid ceraikan istrinya Zaid diperintahkan oleh Nabi nikahi istrinya Zaid. Subhanallah. Jadi anak yang pernah diangkat, karena dia bukan anak kandung, bukan nasab, maka istri Zaid
bukan mantu Nabi SAW, karena bukan anak nasab, bukan mantu, untuk menjelaskan bahwa Zaid bukan anak, istrinya bukan mantu, ceraikan kata Allah, kemudian Nabi nikahkan. Dan nikahkan, karena Zaid bukan siapa-siapa Anda, bukan siapa-siapa dari Nabi kita Muhammad SAW. Maka Nabi menikah dengan istrinya Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Ini menjadi gambaran jelas buat kita tentang angkat mengangkat anak, bahwa angkat mengangkat anak tidak menjadikan seseorang itu menjadi mahram. Tidak, angkat mengangkat anak bukan menjadikan seseorang itu menjadi waris-mewaris juga, tidak sama sekali. Angkat mengangkat anak ini adalah sebatas menolong saja, tidak ada perubahan di situ nasab dan hukum. Makanya seorang ibu yang mengangkat anak laki-laki, ingat ketika balik itu bukan mahram, hati-hati. Atau bapak-bapak mengangkat anak perempuan ketika sudah balik anak wanita itu bukan mahram, hati-hati di sini. Ya, nah ini hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, Zaid bin Harithah yang terkenal sebagai sahabat yang mulia punya anak namanya Usamah. Inilah Usamah. Ini cerita kepada kita. Ini Usamah bin Zaid bin Harithah. Ayahnya Usamah adalah Zaid bin Harithah. Yang terkenal adalah ayahnya. Makanya Usamah dikenal sebab jasa dan secara ayah. Baik, Usamah memiliki semua sifat terpuji yang menjadikan dekat di hati Rasulullah SAW dan dipandang dengan hormat. Jadi Usamah itu sangat dicintai oleh Nabi SAW, diberikan julukan kekasih Rasulullah SAW atau kekasih dari kekasihnya Rasulullah SAW. Saking Nabi cinta kepada Zaid, kemudian Nabi cinta kepada anaknya Zaid, yaitu Usamah radhiyallahu anhu. Nah, Usamah adalah sahabat yang sangat cerdas, pemberani luar biasa, bijaksana, menempatkan perkara pada tempatnya, menjaga kehormatan diri, menjauh dari perkara yang hina, bergaul dengan orang lain dicintai masyarakat, serta bertakwa dan wara. Wara itu tidak nafsu dunia. Oleh karena itu, pada usia mudanya beliau genap 20 tahun. Masya Allah, Nabi SAW memerintahkannya untuk memimpin pasukan. Kalau bercerita tentang sahabat Nabi SAW, sungguh kita sangat miris dan sedih melihat keadaan anak muda sekarang. Subhanallah, dulu di zaman Nabi SAW, kalau kita lihat umur para sahabat itu sangat-sangat muda. Ali masuk Islam 10 tahun. Bayangkan anak 10 tahun masuk Islam. Otaknya itu masih sangat sederhana sebenarnya 10 tahun. Tapi Ali tumbuh kembang dengan pemikiran yang matang. 10 tahun masuk Islam. Dia mengerti bagaimana menjaga Islam. Kemudian Zubair bin Awwam masuk Islam umur 15 tahun. Kemudian banyak Mus'ab bin Umair juga umur 15 tahun. 15 tahun belum lulus SMA. Jadi dulu banyak di zaman Nabi itu masuk Islam umurnya belasan tahun. Ya, ada yang 20 tahun, ada yang 38 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang 28 tahun. Ya, Utsman bin Affan masuk Islam itu sekitar 30 tahun. Abdurrahman bin Auf sekitar 28 tahun. Yani umur-umur yang emas mereka dulu masuk Islam, dan cara berpikirnya begitu matang mereka itu, subhanallah. Jadi cara berpikir para sahabat dulu masih umur muda tapi matang, tidak menghabiskan waktu mereka dalam maksiat atau syahwat kenikmatan sebagaimana yang terjadi saat ini. Muda yang ada di otak dia adalah kenikmatan maksiat sedikit sekali dari anak muda yang matang cara berpikirnya. Subhanallah, entah apa masalahnya, wallahu a'lam. Bapak karena media, wallah, mudah-mudahan Allah jaga pemuda-pemuda Islam dari hal-hal yang seperti itu. Baik, jadi beliau umur 20 tahun sudah menjadi pimpinan pasukan. Ini begitu, subhanallah. Anda pun tidak mampu ini. Tapi kita interpretasi diri. Ada apa? Sehingga mereka di umur-umur yang sangat muda itu bisa menjadi sosok-sosok yang matang sekali. Termasuk Al-Arqam. Al-Arqam itu berumur 15 tahun masuk Islam. Beliau menyediakan rumahnya. 15 tahun itu anak SMA. Menyediakan rumah saya pakai itu Nabi untuk dakwah. 15 tahun. Mungkin dulu kita 15 tahun masih main game, 15 tahun masih jalan sana jalan sini, masih ketawa keting, masih tidak tahu apa itu, subhanallah. Tapi para sahabat ini subhanallah, mereka di umur muda matang, berkembang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kematangan berpikir kepada kita dan keturunan kita walaupun di umur yang muda. Amin ya rabbal alamin. Di antara pasukan tersebut terdapat Abu Bakar. Lihat, beliau memimpin pasukan, di dalamnya ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab, serta para sahabat pembesar kaum Ansar dan Muhajirin.
Ini sudah biasa. Nabi SAW sudah biasa ketika perang, Nabi mengutus pemimpin-pemimpin yang muda atau yang baru masuk Islam. Di dalamnya ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan ada Umar. Ini biasa. Sudah biasa. Jadi ini bukan pertama. Nabi memerintahkan Usama memimpin, di dalamnya ada Abu Bakar. Ada lagi sebelumnya Nabi SAW memerintahkan Amr bin Al-As memimpin, padahal baru masuk Islam sekitar 6 bulan. Kemudian memimpin perang, di dalamnya ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi anggota pimpinan. Ini Abu Bakar, subhanallah, subhanallah. Begitu tawadhu'nya, rendah hati beliau radhiyallahu anhu. Beliau mampu dipimpin dan juga mampu memimpin radhiyallahu anhu. Pokoknya Abu Bakar As-Siddiq, apa yang Nabi tentukan, beliau ikut. Jadi pemimpin, maju. Jadi bawahan, ikut. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Baik, pernah memimpin dalam sebuah peperangan beliau bersama. Kemudian Rasulullah SAW wafat sebelum pasukan tersebut bergerak menuju target tujuan. Nah, kemudian Abu Bakar mengirimnya setelah meminta izinnya agar Umar tetap tinggal mendampinginya di Madinah. Nah, jadi Abu Bakar harusnya berangkat, tapi karena Abu Bakar itu menjadi khalifah, ya, akhirnya Abu Bakar meminta agar Umar jangan ikut. Tadi kan Umar diperintahkan Nabi ikut. Subhanallah, Abu Bakar izin kepada Usama, tolong untuk Umar, saya minta sebagai teman saya di Madinah, jangan berangkat. Subhanallah, padahal beliau khalifah. Abu Bakar sudah jadi khalifah, namun sebelum diangkat menjadi khalifah, sebelum Nabi wafat, sudah ditetapkan Abu Bakar ikut sebagai pasukan Usama. Lihat akhlak-akhlak yang bagus seperti itu. Subhanallah. Dan terbayangkan bagaimana generasi ini hidup saat itu. Wajar kalau generasi model seperti ini memimpin dunia. Ini yang perlu dipikirkan, bagaimana sih membentuk generasi seperti ini. Ya sama-sama kita berpikir, berusaha. Ini generasi yang emas, subhanallah. Kemudian Usama kembali bersama pasukannya dengan selamat dan membawa harta pasukan. Telah diriwayatkan darinya dalam kitab-kitab hadis sebanyak 118 hadis. Usama bin Zaid menghindari fitnah setelah kematian Utsman bin Affan. Fitnah adalah pertikaian, perpecahan, atau juga fitnah adalah hal-hal yang menyebabkan agama kita luntur. Nah, fitnah yang di dalam teks ini maksudnya adalah pertikaian antara kaum muslimin. Saat itu kaum muslimin di bawah Muawiyah. Muawiyah itu keluarganya Utsman, karena Utsman dari suku Umawi, suku Umawi. Dari Muawiyah meminta kepada Ali untuk menghukum para pembunuh Utsman. Sementara Ali sebagai khalifah tidak segera atau tidak belum waktunya untuk menghukum para pembunuh Utsman. Terjadi pertikaian sedikit di situ antara Muawiyah dan Ali radhiyallahu anhu. Subhanallah, itu terjadi fitnah di zaman sahabat, pertikaian antara orang-orang saleh. Subhanallah, fitnah. Nah, Usama bin Zaid saat itu menghindari itu, tidak ikut. Beliau tidak ikut. Kemudian dia tinggal di sebuah daerah dekat Damaskus, kemudian kembali ke Madinah dan meninggal di sana. Di Jurf pada tahun 54 Hijriah pada usia 61 tahun dan dimakamkan di Madinah. Nah, selesai ya cerita tentang Usama bin Zaid. Dah. Pindah tema. Agak jauh pindah temanya. Pindah temanya kepada waris. Baik, nomor 1, faedah hadis. Hadisnya tadi sudah kita bacakan. Hadisnya adalah Muslim tidak mewarisi dari kafir, kafir tidak mewarisi dari Muslim. Baik, kita baca. Nomor 1, hadis ini adalah dalil bahwa seorang Muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang Muslim secara mutlak. Baik orang kafir itu masuk Islam sebelum pembagian waris ataupun tidak. Inilah mazhab jumhur ulama dan inilah yang benar. Demikian pula berlaku hukumnya bagi yang murtad, yakni orang Muslim tidak mewarisi dan tidak mewariskan orang yang murtad. Kita baca dulu. Yang kedua, di antara para ulama ada yang berpendapat bahwa orang Muslim mewarisi orang kafir dan tidak sebaliknya. Jika orang kafir masuk Islam sebelum pembagian harta warisan, maka ia mendapat bagian dari warisan. Jika tidak, maka tidak. Bisa dipahami? Saya baca ulang. Di antara para ulama ada yang berpendapat bahwa orang Muslim mewarisi orang kafir. Lihat di sini, pendapat yang pertama, garis bawah di sini, pendapat jumhur ulama, kebanyakan ulama, mayoritas ulama berpendapat bahwa orang yang Muslim tidak mewarisi kafir. Nih, garis bawah, Muslim tidak mewarisi kafir dan kafir tidak mewarisi Muslim. Tapi garis bawah ini, Muslim tidak mewarisi kafir
menurut jumhur ulama. Di sini dijelaskan, ada ulama sebagian yang berpendapat bahwa muslim mewarisi kafir. Muslim mewarisi kafir. Kalau kafir sudah pasti tidak mewarisi muslim, itu sudah pasti. Tapi di sini ada yang perbedaan pendapat masalah muslim. Apakah dia mewarisi dari orang kafir? Maksudnya, kalau anaknya muslim, bapaknya kafir, apakah anaknya dapat warisan atau tidak? Muslim, anaknya, bapaknya kafir, anaknya dapat warisan atau tidak? Menurut kebanyakan para ulama, tidak. Tapi ada di sini pendapat sebagian ulama mengatakan kalau anaknya muslim, bapaknya kafir, dapat waris. Tapi sebaliknya, kalau bapaknya muslim, anaknya kafir, tidak dapat. Ya, muslim, kafir, tidak dapat. Muslim, kafir, tidak dapat. Jadi kalau bapaknya itu muslim, anaknya kafir, itu sudah pasti. Ulama sepakat seorang kafir tidak boleh dapat warisan dari ayahnya yang muslim. Tapi sekarang masalahnya anaknya muslim masuk Islam, bapaknya kafir, dapat nggak harta anaknya ini dari bapaknya? Nah, disinilah ada dua pendapat. Ulama kebanyakan mengatakan si muslim, sang anak yang muslim tidak dapat dari ayahnya yang kafir. Sedangkan ada pendapat yang sebagian ulama diantaranya Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan berdasarkan pendapat kebanyakan para sahabat, beliau mengatakan bahwa seorang anak yang muslim dapat warisan dari bapaknya yang kafir, selama bapaknya yang kafir bukan kafir yang diperangi, tapi kafir yang dhimmi, kafir yang dalam keadaan damai dengan orang Islam. Nah, oke ya, itu poin yang kedua di sini. Bisa digarisbawahi di bukunya masing-masing. Ya, di antara para ulama ada yang berpendapat bahwa orang muslim mewarisi orang kafir dan tidak sebaliknya. Jika orang kafir masuk Islam sebelum pembagian harta warisan, maka ia mendapat bagian. Jadi, misalnya bapaknya kafir, bapaknya muslim, anaknya kafir. Kafir ini masuk Islam, kemudian ayahnya meninggal. Masuk Islam dulu, baru ayahnya meninggal, maka dia dapat warisan. Tapi ayahnya muslim, anaknya kafir, ayahnya meninggal, setelah meninggal baru masuk Islam, tidak dapat waris. Jadi kalau masuk Islam setelah meninggal tidak dapat waris. Kalau masuk Islam sebelum meninggal ayahnya dapat waris. Begitu maksud dari nomor 2. Nomor 3, di antara keistimewaan agama Islam yaitu menjelaskan hukum harta warisan dan ahli waris. Sedangkan tidak dijelaskan dalam kitab Weda agama Hindu hukum warisan. Tidak ada agama lain yang menjelaskan hukum waris. Kalau ada hukum waris yang dijelaskan dalam hukum positif, hukum dunia, hukum manusia, maka kita tidak boleh mengikuti selama hukum itu tidak berdasarkan atau tidak sama atau menyelisihi hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita ikuti adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik, Anda kira kurang lebih seperti itu masalah waris. Mungkin kita diskusi. Kalau ada yang belum paham, kita diskusi. Karena ini sebenarnya urusan dai, urusan para ustaz, hukumnya. Karena pada akhirnya masalah waris kita konsultasi. Susah, waris itu tidak bisa dikuasai individu. Konsul. Bagaimana nih? Bapaknya muslim, anaknya kafir. Dapat nggak anaknya? Atau sebaliknya, bapaknya kafir, anaknya muslim. Dapat nggak? Kalau kita bingung masalah ini, tinggal datang tanya ustaz. Tapi secara umum inilah hadisnya. Hadisnya seperti ini tadi. Ya, yang sudah kita jelaskan. Sekali lagi, terakhir yang bacakan hadisnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Secara teks hadis, orang Islam tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang Islam. Yang perlu digarisbawahi adalah yang pertama, orang Islam tidak mewarisi orang kafir. Ini perbedaan pendapat. Ya, ini ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan iya, orang Islam tidak mewarisi orang kafir. Tapi ada juga para ulama yang berpendapat orang Islam mewarisi orang kafir selama kafirnya bukan kafir yang diperangi. Oke, untuk bait pertama hukumnya ada 2. Bait yang kedua, orang kafir tidak mewarisi orang Islam. Nah, hukum yang kedua, kalau ada orang kafir, anaknya kafir, bapaknya muslim, mutlak tidak dapat harta waris bapaknya. Bait yang kedua, pendapatnya satu saja, yaitu tidak dapat warisan dari bapaknya yang muslim atau suami yang muslim jika istrinya murtad atau kafir. Demikian wallahu a'lam barakallahu fiikum. Baik,
Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz untuk materi malam ini. Materi yang cukup berat nih Ustaz ya. Diskusi aja kita malam ini. Baik, sudah ada yang masuk di kolom pertanyaan. Saya bacakan dulu. Yang pertama dari Ibu Siti Ustadia. Bismillah, Ustaz, Ibu bertanya. Pertanyaan pertama, bagaimana bila harta yang ditinggalkan si mayit tidak bisa menutupi utang-utangnya sebelum dibagi waris? Kedua, bagaimana pula cara menghadapi debt collector utang si mayit? Siapakah yang bertanggung jawab sedangkan ahli warisnya tidak berkemampuan dari ekonomi untuk melunasi utang-utang si mayit? Mohon penjelasannya, syukran. Jazakumullah khairan. Pertanyaan pertama, bagaimana bila harta yang ditinggalkan si mayit tidak bisa menutupi utang-utangnya sebelum dibagi waris? Maka si mayit akan terbebani hutang. Kata Nabi SAW, seorang mayit yang terbebani hutang, kata Nabi SAW, kulitnya tidak akan terasa nyaman ketika dikubur. Pernah nggak kita merasa misalnya kulit kita itu kalau kena air panas belum melepuh, itu panas rasanya, atau pedas. Kalau kita makan pedas cabai itu suka panas ya, kulitnya nggak nyaman. Nah, Nabi SAW ada dalam sebuah hadis, orang yang di dalam kubur masih punya hutang itu kulitnya nggak nyaman, nggak. Kalau kita kan normal, alhamdulillah, nggak panas. Kulitnya belum redam, panas kulitnya. Tapi bagaimana rasa panasnya, kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Cuma kalau antum mau rasakan panas, ya kalau kita tadi makan sambal atau ke jidat, atau ke pipi, atau ke bibir, di situ, itulah panas. Itu nggak enak kalau gitu terus. Ya, atau kena balsem panas. Nah, itu keadaan kulit orang yang dalam kuburnya masih punya hutang. Sampai hutangnya dibayarkan. Nah, kalau orang yang dalam kubur mayit tidak punya uang untuk bayar hutang, siapa yang harus membayarkan? Ahli warisnya membayarkannya. Ahli warisnya membayarkannya seandainya mereka memiliki uang. Maka mereka patungan untuk membayarkannya. Seandainya mereka tidak punya uang, maka kaum muslimin membantu. Ahli warisnya sampaikan kepada kaum muslimin, ayah saya punya hutang, ayah saya orang fakir miskin, kami orang fakir miskin, tidak punya apa-apa, kami ada hutang di bulan, belum bisa bayar, mohon dibantu kaum muslimin. Nah, kaum muslimin wajib membantu, baik individu, atau lembaga, atau maznas, baitul mal, atau masjid. Kas masjid juga bisa membantu apabila orang tersebut benar-benar dikenal di kalangan situ dan diketahui kemiskinannya. Wajib kita bantu. Memang, begitu caranya. Kemudian bagaimana menghadapi debt collector utang? Siapa yang bertanggung jawab? Sama saja. Yang bertanggung jawab debt collector utang adalah ahli warisnya. Dan jika masjid mengetahui, atau baitul mal mengetahui, atau kaum muslimin mengetahui, mohon segera dibantu untuk masalah utang mayit. Wallahu a'lam. Baik, buka sesi tanya jawab langsung aja Ustaz ya, karena belum ada lagi yang di kolom chat. Nah, boleh. Baik, kami persilakan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang mau bertanya langsung terkait materi malam ini, bisa mengangkat tangan kemudian membuka mikrofonnya dan bisa langsung bertanya kepada Ustadz. Betul. Ada yang mau bertanya? Silakan. Di chat ada yang tanya ya? Oh, ada yang masuk ya. Sebentar, saya bacakan dulu di kolom chat. Dari Mas Zarki ya. Melanjutkan pertanyaan di atas, bagaimana jika si mayit kafir sedangkan ahli waris muslim, dan sebaliknya si mayit muslim sedangkan ahli waris kafir, apakah hutangnya terwarisi? Yang diwariskan itu hanya harta, hutang itu bukan warisan. Jadi seperti tadi yang di atas, ahli warisnya yang membayarkan itu bukan dia mewarisi hutang, maksudnya dia tanggung jawab. Yang diwaris itu harta. Kalau tidak ada harta, tidak ada warisnya. Maka
di sini ketika ada orang yang meninggal dunia, baik itu muslim atau kafir, punya hutang, tentu yang bertanggung jawab adalah ahli warisnya. Ya, karena ini udah bukan hukum waris di sini. Kalau masalah fulan mayit meninggal, nggak punya harta, habis hartanya berhutang, ini urusannya udah urusan bukan waris sekali lagi. Ini urusannya adalah tanggung jawab hutang piutang. Tanggung jawab hutang piutang, siapa yang membayarkannya? Tanggung jawab hutang piutang tentu orang yang paling terdekat pastinya akan diminta. Berarti suaminya, istrinya, kemudian anak-anaknya, udah jelas itu mereka yang akan diminta. Karena mereka punya hubungan nasab. Seperti itu. Kalau mereka mampu ya silahkan, kalau mereka tidak mampu boleh minta tolong kepada yang lain. Dan itu tidak ada hubungannya dalam masalah hutang ini, apakah dia muslim atau tidak muslim. Bapaknya kafir, punya hutang, ada tetangga datang, bapak kamu punya hutang. Ya kita sebagai naudzubillah min dzalik, ya si fulan tadi sebagai anak, dia harus bayar atas nama bapaknya karena ada orang yang nagih. Ini tidak ada urusannya antara muslim dan kafir dalam masalah hutang. Ini urusannya adalah urusan hutang. Ya, jadi tetap dia harus membayar seandainya ada orang yang menagihnya. Masa orang nagih kepada tetangganya? Nggak mungkin, pasti kepada ahli keluarganya. Tapi dalam masalah ini tidak ada syarat dia harus muslim atau kafir sehingga kita harus bayar. Tidak, dia harus dibayar walaupun di situ bapaknya muslim, anaknya kafir atau sebaliknya. Nah, Allah. Baik, ada yang masuk lagi dari kolom pertanyaan. Saya baca dulu dari Bapak atau Ibu Oki Kamelia. Ibu Oki Kamelia. Ilmu tentang waris ini di akhir zaman perlahan akan hilang karena ilmu tentang ini hanya sedikit yang menguasai. Oh, ini soal pendapat ini ya. Nah, itu hadis. Baik, ada yang mau bertanya langsung? Itu Ibu hadis. Mai. Oh, Sebentar, yang tadi itu hadis ya. Jadi yang hadis ya. Ya, di antara ilmu yang pertama diangkat ilmu waris. Oh, Jadi betul. Kalau ditanya kenapa? Karena umat Islam sengaja tidak mau mengamalkan. Udahlah itu aja masalah. Anda sedih bang, sedih. Jadi Muslim yang tidak mau mengamalkan, sedih sekali. Ya, jadi yang ada di sini, tolonglah masing-masing di sini. Kalau antum yang megang tongkat amanah masalah waris, tolong lakukan dengan baik. Tapi kalau antum tidak punya kekuasaan, yang berkuasa fulan, sementara fulan tidak adil, itu nggak apa-apa dimaafkan. Kalau antum punya kuasa, lakukan. Jadi itu ilmu yang pertama kali diangkat. Sebab manusianya nggak mau lakukan. Dia udah haji, udah sholat, udah tahajud, puasa sunnah, nggak mau melakukan itu. Subhanallah. Nafsu dunia, nafsu harta lebih menguasai dia dibanding hukum waris. Dan dia meremehkan hukum waris. Jadi itu masalahnya. Kan begitu. Kadang malu kita masalah hukum waris ini. Banyak muslim yang saleh tapi tidak peduli hukum waris itu. Nah. Baik, beliau mengusulkan untuk membuka kelas khusus di markas Al-Hijaz, mesti buka khusus kelas waris. Sebenarnya tadi Anda sampaikan masalah waris untuk dikuasai hukum-hukumnya rumit. Anda belajar ilmu waris aja berkali-kali. Pesantren Anda belajar, di kampus S1 belajar, lebih dalam lagi S1 belajar. Setelah Anda S2, Anda belajar lagi kursus matan, namanya matan Habiyah untuk waris. Tetap aja susah, tetap aja nggak hafal. Jadi Anda hafal rumus-rumusnya di saat itu belajar. Setelah udah belajar, jarang yang nanya. Karena kalau waris orang nggak mau nanya. Nggak mau nanya. Nggak, coba aja. Meninggal, Ustadz datang, ngapain? Takziah. Ngapain? Doain. Ngapain? Sholatin. Udah, dia nggak mau nanya waris. Anda nggak mungkin nawarin juga. Ini dialami oleh Anda dan semua asatidz yang mengerti. Orang kalau meninggal, Ustadz itu cuma disuruh untuk A dan B. Padahal peran Ustadz yang lebih penting di situ adalah konsultasikan masalah waris. Kumpulin anaknya, kumpulin ibunya, istrinya. Gimana saat ini masalah waris? Gimana? Anak mau ikut hukum? Begitu harusnya. Tapi tidak. Kalau masalah waris, dia nggak mau cerita ke Ustadz karena nanti Ustadz baginya tidak sesuai selera kita. Ya iyalah, Ustadz yang kebagian sesuai Al-Quran. Jadi yang penting dalam masalah waris ini kalau menurut Ana, sebagaimana Ana belajar
rumusnya, lupa lagi, Anda akan ingat kalau Anda jadi guru waris di pesantren kan, Anda mengajar waris setiap hari, insya Allah Anda akan ingat. Tapi kalau kita belajar waris, karena dia rumus aja isinya, rumus. Fulan, kalau Fulan mati, ayah mati, meninggalkan anak, meninggalkan istri, meninggalkan ponakan, meninggalkan abang adik, ini gimana? Terus gitu. Jadi kita bicara mayit, siapa yang ditinggalkan? Mayit, siapa keluarga yang masih ada? Itu aja yang dibicarakan. Mayit pertama sudah meninggal, belum dibagikan. Udah ada mayit kedua, belum dibagikan lagi. Udah ada mayit ketiga, belum dibagikan lagi. Wah, subhanallah. Ini yang terjadi. Nah, tolong mic-nya. Itu yang terjadi. Ayahnya meninggal, tidak dibagikan. Anaknya meninggal. Sekarang masalahnya ke cucu. Gimana nih? Kakek udah meninggal nggak dibagikan, ayah saya sudah meninggal nggak dibagikan, cucu pada miskin, hartanya tertahan. Cucu yang cicit, belum dibagikan juga. Di ayah belum dibagikan, di kakek belum dibagikan, di ayah belum, di cucu belum, sisa dicicit. Dan ini terjadi di mana-mana. Sedih malah. Jadi kembali lagi, kalau untuk belajar waris di markaz, yang jelas tadi Anda sampaikan, Anda tidak begitu ahli, hanya paham saja, dan Anda pun berkonsultasi ke guru yang Anda belajar waris, yaitu Dr. Yusuf Atta, ahli Atta. Anda belajar matan Rahabiyah, di situ matan, sebuah matan bait isinya tentang waris. Itu pun Anda kalau mentok, Anda selalu tanya beliau, saking rumitnya perkara waris, rumit sekali perkara waris itu. Nah, oleh itu mungkin kalaupun kita belajar waris di markas, mohon mikrofonnya, kalaupun kita belajar waris di markas, maka menurut Ana yang kita harus pelajari itu adalah pentingnya mengikut hukum waris yang Allah tetapkan. Nah, masalah yang atur ustadznya nanti yang membagikan. Demikian, wallahu a'lam. Baik, sebelum saya lanjutkan di kolom pertanyaan, juga ada yang angkat tangan terlebih dahulu nih, Bu Mailina. Silakan Bu Mailina, bisa mengaktifkan mikrofonnya. Oh, nah langsung, nah, football. Itu saya ingin bertanya, untuk kalau andainya kan ada juga nih saudara, dia kan nggak punya anak ya, tapi dia menikah dengan berarti janda ya, udah punya anak satu. Nah terus sekarang kan sudah meninggal. Nah anaknya itu, jadi intinya itu nanti tuh waris itu jatuhnya ke siapa? Sedangkan itu dia tuh ya lumayan berlimpah gitu hartanya. Sedangkan saudara-saudaranya yang laki-laki ini, yang si mayit itu ya banyak yang tidak mampu gitu. Itu gimana Ustaz? Harusnya nih kalau seperti ini yang bertanya siapa berarti? Harusnya kan? Harusnya dia seorang muslim. Harusnya istrinya ya. Iya. Tapi subhanallah, entah dia nggak tahu, entah dia belum dipesan suaminya, entah apa, nggak ngerti kita. Jadi si istrinya merasa peninggalan suaminya adalah milik dia semuanya. Iya. Ini kasus di mana-mana. Aduh, saya sedih sekali. Ya, jadi ada fakta, kasus fakta. Seorang pemuda mungkin 40 tahun lebih, beliau cerita ke anak kemarin, belum lama hari apa ya, ada subuh kita ketemu, beliau cerita, enggak, jam 7 kita ketemu, beliau cerita tentang ayahnya mengumpulkan anaknya di saat menjelang kematiannya, udah sakit parah, kumpulkan anaknya, duduk kalian sini semua, baca surat An-Nisa yang awal sampai 10, 11, 12 baca. Ternyata kan isinya tentang waris. Ayahnya bukan ustadz, itu pembisnis. Nah, pembisnis, anak cerita dari anaknya, kontraktor. Kemudian ketika anaknya baca, oh ini pewaris. Ternyata maksud dari ayahnya ingin berpesan sebelum meninggal. Gak lama dari kejadian itu ayahnya meninggal. Ingin berpesan ada hukum waris dalam Al-Quran surah 10, 11, 12. Akhirnya anak-anaknya semua, ayahnya meninggal, sepakat kita akan bagikan harta ayah yang melimpah ini berdasarkan ayat yang sudah disuruh ayah baca. Akan enak. Subhanallah ya. Jadi kalau masalah ini Bu, tadi mayit. Kalau ini kan kasus. Nah, berarti ini kita konsul. Apa masalahnya? Meninggal mayit. Cara waris itu yang dilihat mayit. Mayitnya ini. Oke, ini mayit. Dia meninggalkan siapa? Siapa Bu? Yang masih hidup yang dia tinggalkan. Istri ada?
Istri ada, anaknya. Anak ada. Tapi anak dari istrinya. Maksudnya anak dari istrinya, bukan anak yang dari sulbi si bapak, ada nggak? Tidak ada, Ustaz. Ya oke. Berarti kan dia tidak punya anak, adanya anak bawaan. Bagaimana hukumnya? Dia punya abang adik? Punya. Iya, dia punya abang. ayah ibu? Ayah ibu sudah meninggal. Nah, ini kan harus dicek. Berarti yang dapat waris pertama istrinya, sebab menikah. Anak yang dibawa istri tidak dapat, bukan anak kandung. Ini anak bawaan dari istrinya. Anak istri tidak dapat. Lantas kemana sisanya? Istri dapat 1/4. Sisanya kanan kiri dapatnya ke abang dan adik kandungnya. Itu harusnya begitu cara pembagian. Tapi di kasus per kasus seperti ini nggak bisa kita selesaikan di sini. Tapi kurang lebih begitu. Allah. Nah, lagi, Ustaz. Nah, begitu kalau dia taat kepada hukum Allah harusnya begitu. Jadi abang adiknya dapat, abang adik dari mayit dapat. Nah, Allah. Satu lagi, Ustaz, itu kalau apa namanya? Kan ada nih, ya emang mungkin sebagian besar masyarakat memang begitu ya. Jadi kan anaknya 4, perempuan 1, laki-laki 3. Tapi udah bilang ibaratnya ya kalau untuk warisan mah nanti dibaginya sama rata aja, kasihan dia juga orang nggak mampu gitu. Saya cuma dengar cuma senyum-senyum aja, maksudnya karena lah kan kalau secara hukumnya kan nggak begitu, cuman ya udahlah, kalau yang sama orang tua kan kita nggak enak, maksudnya orang tua yang tadi yang punya anaknya gitu, si ibunya gitu. Ya, ini contoh orang tua yang menganggap pendapat manusia lebih baik daripada pendapat Allah. Jadi saya tanya nih, semua di sini boleh jawab. Allah bilang laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Kalau laki dapat 10 juta, anak perempuan dapat 5 juta. Anak tanya di sini, lebih baik seperti itu atau lebih baik 15 juta bagi 2, 7,5. Mana lebih baik? Yang pertama. Alasannya kenapa? Ya karena sesuai dengan yang dianjur apa yang dari Allah gitu. Nah, aturan dari Allahnya seperti karena Allah ciptakan laki, Allah ciptakan perempuan. Allah kasih tanggung jawab laki, Allah kasih tanggung jawab perempuan. Si perempuan ini dapat setengah, dia dapat dari orang tuanya setengah atau 1 bagian. Suaminya dia nanti dapat 2 bagian dari orang tuanya. Sudah jelas semua, nggak ada masalah. Dia dapatnya tadi, saya dapat sedikit. Anda dapat sedikit dari ayah Anda, karena Anda perempuan. Anda menikah nanti suami ibu, ya, dia laki-laki. Mau nggak ibu kalau suaminya dibikin sama juga? Jangan kita mau sama, kita perempuan sama lah, saya dari ayah saya mau sama. Giliran suaminya dibagiin sama, komentar. Enggak. Jadi subhanallah, ikutilah hukum Allah. Jadi gitu ya, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita, tahu apa yang dibutuhkan laki-laki dan kewajiban laki-laki, dan tahu juga kewajiban perempuan dan apa yang dibutuhkan perempuan. Sudah. Nah, jadi tidak akan ada yang lebih baik daripada 2 banding 1. Mustahil. Allah sudah tetapkan. Jadi masalahnya orang suka begitu, sedih sekali. Dan kalau udah dinasihatin selalu ngomong, oh ini kita sepakat. Jadi sebaiknya ikuti hukum Allah. Kalau dibilang boleh atau tidak boleh, ulama membolehkan jika seandainya dia setuju semua ahli keluarga. Tapi sekali lagi tidak maslahat. Yang maslahat adalah 2 banding 1 mutlak. Insyaallah itu pasti. Itu saya kira. Nah, baik, saya bacakan kembali dari kolom pertanyaan karena sudah ada beberapa chat yang masuk. Yang pertama dari Ibu Julinus Manzah, bagaimana bila harta waris dikuasai oleh anaknya yang kafir, kemudian dia meninggal karena harta waris itu dibagi sama rata kepada ahli waris sama rata setelah dikurangi hutang-hutang, hukumnya bagaimana Pak Ustaz? Yang ngerti ada? Gimana? Bagaimana bila harta waris dikuasai oleh anaknya yang kafir, kemudian dia meninggal harta waris? Yang meninggal siapa? Nah, ini dia, aneh nggak tahu nih.
dia meninggal, harta waris itu dibagi sama rata kepada ahli waris sama rata. Sama rata 2 kali soalnya. Karena yang bagian orang kafir. Kayaknya begitu nih. Yang Kalau misalnya tadi kan oleh anaknya kafir dikuasai. Setelah itu ini ibunya mau bertanya langsung ke Ustaz. Silakan Bu. Jadi yang meninggal itu, yang anaknya kafir itu meninggal, Pak. Kemudian harta itu dikuasai oleh istrinya. Nah, kemudian setelah itu dijual, dibagi hasilnya dibagi rata begitu Pak, setelah dikurangi hutang-hutang gitu Pak. Ini hukumnya bagaimana Pak? Hukumnya ikut hukum Allah harusnya. Ya memang lucu sih, masalah waris ini banyak pada musul, semuanya beride masing-masing dalam mengurus waris. Nah, yang benar ikut hukum Allah Bu. Harusnya tidak begitu, dilihat dulu. Kalau udah ada 2 yang meninggal harus dilihat, berarti ada 1 meninggal, 2. Pertama siapa yang meninggal, kedua meninggal, terus lihat agamanya. Agak kompleks, harus didikte satu-satu. Tapi intinya yang benar adalah dia harus menjalankan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana jika dia tahu itu hukum Allah dan dia memaksa kehendaknya dengan cara dia? Allah lah yang lebih tahu bagaimana hukum. Jadi itu nggak sah ya Pak Ustaz? Enggak, bukan yang nggak sah, sah. Kepemilikannya tetap jadi, tetap walaupun dia secara zalim, ya dia jadi milik dia, cuman berdosalah yang membagikan jika itu zalim. Yang membagikan seperti dosa, membagikan dosa, yang nerima kalau dia paham dosa, ini paham nih, tapi dia terima juga dosa. Nah, jadi hati-hatilah masalah waris. Terima kasih Pak Ustaz. Nah, Baik, saya kembali bacakan di kolom pertanyaan dari Ibu Hani Yani. Ustadz, jika Bapak memiliki istri sambung karena Ibu meninggal, jika Bapak meninggal, berapa banyak hak Ibu sambung ini? Kedua, apakah perbedaan antara hukum waris syar'i dengan wasiat mayit? Nah gini, ini Bapak, nih Ibu sambung, meninggal Bapak. Ini Ibu sambung kita sebutnya istri, udah bukan disebut Ibu sambung lagi. Kalau kita sebut Ibu sambung, kita kira ini ibunya si mayit, gitu ya. Ulangi, ini laki-laki menikah dengan seorang istri, ya. Mau istri yang pertama, kedua, ketiga itu gak ada masalah. Pokoknya dia menikah, mau ibu asli, mau ibu apa, pokoknya dia menikah, sah. Meninggal ini suami, ini namanya istri. Mau dia ibu kandung atau ibu sambung, ini namanya istri. Itu cara melihatnya. Istri berhak dari suami berapa persen? Tergantung. Kalau punya anak si suami ini, ya ada anak dari si suami ini 1/8. Kalau tidak ada anak 1/4. Jadi kalau ngitungnya perlu waktu, perlu datanya detail, ada nggak orang tuanya, nggak bisa langsung hanya seperti itu. Mayit nih, si bapak ini yang meninggal, punya abang adik atau tidak, punya anak laki atau tidak, punya ayah atau tidak, ada kakeknya atau tidak, terus dicek dulu semua ke ahli warisnya, mana yang berhak, mana yang terhapus, baru nanti dibagi. Nah, wallahu a'lam. Jadi dapat yang tadi kisah tadi, yang disebut di sini pertanyaannya Ibu sambung itu adalah istri dari mayit, dia dapat. Oke, pertanyaan kedua, apa perbedaan hukum waris? Kalau hukum waris sudah ditetapkan oleh Allah, ya, dari mayit jatuh ke ahli waris. Kalau wasiat dari mayit diwasiatkan dipesan kepada selain ahli waris. Ana boleh berpesan, tolong Ana pesan kepada istri Ana, kalau Ana meninggal bagikan harta Ana secara hukum syar'i kepada engkau wahai istriku dan anak-anak. Dah. Yang kedua pesan, Ana pesan tolong berikan anak yatim, setiap anak yatim sebulan kasih 500.000 dari harta waris saya sekian puluh juta. Dari harta yang saya miliki 10 juta. Ini namanya wasiat. Wasiat boleh keluar, tidak boleh ke dalam, tidak boleh untuk anak pertama nanti rumah yang ini ya, anak kedua rumah yang ini ya, anak ketiga ntar motor yang ini, itu tidak boleh. Bisa dosa bapaknya begitu, ibunya. Nah, Allah. Baik, selanjutnya dari Ibu Rusdah. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya, ini di luar masalah waris. Apabila ada orang murtad kena musibah, apa boleh dibantu oleh orang muslim juga? Nah, kita belajar di mana ya? Di sini atau tempat lain ya? Orang murtad itu secara hukum harus dibunuh.
dalam hadis arba'in, kelas yang lain. Murtad itu hukumnya boleh dibunuh. Memang, tapi yang bunuh bukan kita. Hukuman qisas bagi hukum bunuh bagi murtad dilakukan oleh pemerintah. Tuh. Nah sekarang gini, dia murtad tapi dia tidak kena hukum Islam, dia bebas saja karena di negara ini tidak ada penerapan murtad dibunuh. Setelah 3 hari kasih waktu taubat, kalau tidak taubat dibunuh oleh pemerintah Islam. Ya. Sekarang dia bebas saja, dia hidup seperti biasa. Maka kita sebagai Muslim, kita membantunya tidak ada masalah. Dia kena musibah, dia A dan B, kita bantu, tidak ada masalah. Sebagaimana kita membantu orang kafir, tidak ada masalah. Karena apa? Karena hukum melakukan pembunuhan kepada murtad bukan kuasa kita, itu kuasa pemerintah. Kalau tidak dilakukan oleh yang berkuasa yang memiliki tanggung jawab, kita tidak bisa memunculkan orang itu. Dia masih hidup di sini sudah dibantu. Tidak ada larangan di sini dalam membantu siapapun kita boleh membantu. Namun, Baik, selanjutnya dari Mas Romi Budiman. Ibu tidak ada suami, mempunyai 2 anak. Wah, ini anak bersih pelan-pelan nih, Pak. Berarti istri nggak ada suaminya, begitu berarti ngomong. Iya. Istri tidak ada suaminya, mempunyai 2 anak, dalam kurung anak. Nah, ini 2 anak juga harus jelas anaknya laki atau perempuan. Dalam Anak A plus dan anak B, ini anak apesnya, Pak. anak A dan anak B ditambah anak B. Oh, anak tambah B, anak A ditambah anak B. Anak B membelikan rumah buat ibunya. Oke. Apabila sang ibu meninggal, apakah rumahnya harus dikembalikan ke anak B? Sebab anak B yang membayar semua rumah tersebut. Ini saya sambung lagi nih, tapi ada pertanyaan dari beliau juga. Oh gitu. Nah, suami meninggal. Apakah warisan harus dibagi ke para ahli waris atau tunggu anaknya besar terlebih dahulu? Tapi masalahnya kalau tunggu anak besar selama itu akan tercampur dengan harta ibunya nanti. Kalau harus sudah dicatat apa saja hartanya sewaktu suami meninggal biar nanti anaknya dewasa sudah dicatat. Nah itu. Oke. Kira-kira itu kasusnya. Oke, itu sering kalau kasus itu. Sekarang kasus ini, ibu tidak ada suami. Ini maksudnya adalah seorang ibu janda. Oke. Punya anak 2. Anak yang A dan B. Yang B belikan rumah. Kalau dia sudah si B belikan rumah, benar-benar dikasih rumah ke ibunya, notarisnya semua sudah jelas atas nama ibunya, sudah milik, sah secara hukum positif, hukum manusianya sah, hukum Islamnya sah, sudah diakadkan, ada saksinya, diberikan kepada orang tua. Tiba-tiba ibunya meninggal, maka tidak boleh dikembalikan kepada B. Maka hukumnya menjadi waris yang akan dimiliki oleh A dan B. Sesuai hukum nanti. A ini anak laki atau anak perempuan. B anak laki atau anak perempuan. Karena nggak tahu di sini kasusnya. Terus si ibu tadi masih punya abang, adik atau tidak. Masih punya ayah atau tidak. Masih dilihat lagi. Tapi ini poinnya adalah si B tidak boleh menarik rumahnya lagi kalau sudah benar-benar dikasih dengan pemberian yang sempurna secara hukum Islam dan apalagi hukum notaris. Oke, tidak boleh ditarik lagi walaupun dia bayar semua, tidak boleh karena dia udah ngasih. Maka hati-hati yang disampaikan. Orang tua hati-hati. Jangan main ini rumah ini buat kamu, rumah ini buat kamu. Bilangnya buat kamu. Terkadang surat-suratnya tidak. Pokoknya hati-hatilah. Sebaiknya tidak ada yang buat kamu. Semua rumah pakai saja. Kecuali anaknya 1. Itu beda hal. Cuma 1 ini buat kamu. Ya udah itu, enggak ada lagi. Atau anaknya 2, ini buat kamu, rumahnya kembar. Ganti nama. Udah nggak apa-apa kalau begitu. Tapi kalau anaknya ada 4, 5, yang nomor 1, 2 sudah dikasih. Nomor 3 belum. Ini masalah nanti setelah wafat masalah ini. Ya, ini yang perlu dipahami sebenarnya kaidah-kaidah ini dalam masalah waris. Bukan pembagiannya, kalau pembagian itu agak sulit. Si fulan harus sekian itu enggak. Tapi poin-poin intinya, wajibnya orang tua membagikan harta waris kepada anaknya ketika meninggal. Si suami atau si istri, langsung bagikan. Terus langsung tuh kapan? Boleh nggak 3 hari setelah wafat? Terserah. Mau 3 hari, mau seminggu, mau 2 minggu, tidak ada batas. Mau 6 bulan, mau setahun. Yang penting segera dibagikan. Terus pertanyaan kedua yang tadi Mas Robi tanya. Seorang istri, suaminya meninggal. Oke, suami meninggalkan harta.
si suami ini meninggalkan harta, si bapak, si fulan ini ada istri, ada anak. Si istri harus langsung bagikan ke anak atau tidak? Karena anaknya masih kecil. Ya, istri harus bagikan ke anak dengan catatan. Ditulis, anak saya yang laki haknya 100 juta, yang perempuan 50 juta, saya haknya 70 juta. Biasanya perempuan, biasanya sekitar paling 25 juta atau 30 juta. Ya udah, 30 juta punya dia, 100 punya anak laki, 50 punya anak perempuan. Kan itu. Silakan kalau anaknya perlu sekolah, pakai dananya itu. Nggak apa-apa. Yang anak laki pakai dana anak laki, perempuan pakai anak perempuan. Silakan diatur. Kalau mereka menikah, uang masih ada, kasih. Kalau mereka menikah, uangnya udah nggak ada, sampaikan uang sudah habis, nah. Sudah dipakai untuk kehidupan. Sudah begitu. Itu yang benar begitu. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan Ustaz. Nih, materi seru kayaknya pertanyaannya. Baik, kita masuk. Baik, saya lanjutkan dari Ibu Mailina. Afwan Ustaz, kalau anaknya perempuan semua gimana hukumnya? Kalau anaknya perempuan semua Ibu Mailina misalnya anaknya perempuan semua. Ibu Mailina meninggal, maka abang adik dari Ibu Mailina dapat. Abang adik laki-laki dari Ibu Mailina dapat. Sana larinya. Sama? Tapi abang adik atau kakak adik, kakak perempuan, adik perempuan tidak dapat. Tapi abang adik laki-laki dari ibu, kalau ibu meninggal, anaknya perempuan saja, lari ke sana hartanya. Nah, lari ke anak perempuan ibu, dan lari ke sana, ke abang adik yang laki-laki. Itu kurang lebihnya, wallahualam. Itu pengetahuan penting. Ini juga kaidah nih, yang ditanya Ibu Melina itu kaidah. Maka di sini semua, yang punya anak perempuan saja, siap-siap. Kalau meninggal antum atau suami antum atau istri antum, siap-siap. Kabarkan, ini kalau ayah meninggal, harta ini juga dimiliki oleh abang adik ayah. Walaupun kita berantem sama abang adik saya, tapi ini harta ini ada milik mereka. Harus begitu. Kalian jangan makan semua. Nggak boleh. Ayah nggak punya anak lagi. Kasih hak abangnya ayah atau adiknya ayah, walaupun kalian tidak akur dengan mereka. Begitu. Subhanallah, masalah ini kompleks sekali. Masalah-masalah yang inti seperti ini. Nah, betul. Saya lanjutkan lagi dari Mazarki. Bagaimana jika mayat tidak punya keturunan dan istri atau suami telah wafat duluan, lalu saudaranya ada laki-laki dan perempuan, apakah yang perempuan dapat waris? Lalu jika saudara-saudara sudah meninggal semua, cuman tertinggal ponakan, bagaimana bagiannya? Nah, ini kan kasus ya, kasus. Ini benar-benar kasus. Jadi yang begini ini kaidah. Fulan, ayahnya tidak ada, istri tidak ada, mayit, ayah dulu tidak ada, suami tidak ada, anak tidak ada, abang adik ada, dapat abang adik. Dah, sekarang kasus lagi, mayit, ayah ibu tidak ada, istri tidak ada, anak tidak ada, abang adik tidak ada, adanya ponakan. Lihat dulu paman dulu, lihat ke paman dulu, paman ada, oke paman nggak ada, lihat ponakan. Ponakan ada, oke keponakan. Itu pun ponakannya ada syaratnya. Tidak semua ponakan dapat. Ponakan dari yang laki-laki. Pokoknya ini hukumnya rumit. Kalau ini kasus-kasus seperti ini harus datang ke konsultan. Dah, nanti baru istri keluar. Bahkan ada aplikasi kok, ada aplikasi waris sekarang. Di situ jelas di situ. Siapa aja yang masih hidup ketika mayit meninggal. Kayak di sini. Kalau di sini tertinggal ponakan, harus dipastikan dulu, benar nggak ponakan saja, masih ada nggak pamannya? Gitu. Kalau nggak ada juga hanya ponakan, ya berarti ponakanlah ahli warisnya. Ada cara aturannya. Begitu nah, Allah. Baik, itu aplikasinya di-share aja Ustaz. Jadi kalau ada nanti anak share ke antum ya, itu bisa di-download. Itu enak, coba antum cek di situ, silakan kasus-kasus per kasus muncul gitu. Siapa yang harus dicek ada atau tidak? Nah itu antum cek. Ini ada, ini nggak ada, ini nggak ada. Kalau udah di-share ke saya ke grup nanti. Nah, baik, selanjutnya dari Ibu Oki Kamelia. Ustadz, apakah ada beda pembagian harta waris kepada anak dari istri pertama dengan anak dari istri kedua? Dan seterusnya, anak tersebut adalah kandung. Ya, ini juga kaidah. Walaupun jarang terjadi ya. Ini kaidah juga. Ini mayit. Istrinya 3. Dari anak pertama
dari istri satu anak, istri kedua satu anak, istri ketiga satu anak. Berarti istri tiga, anak tiga. Bagaimana cara bagi warisnya? Hukumnya sama semua. Istri dianggap satu, anak dianggap satu. Nanti dibagi. Pokoknya ini hukumnya sama. Cara bagiin si istri ini tiga-tiga rata, cara bagiin anak ini rata. Tinggal dilihat, ini anak ini laki semua, atau perempuan semua, atau laki perempuan. Kalau laki perempuan, mereka bagi-bagi 1:2. Laki 2, perempuan 1. Kalau laki semua, bagi rata. Kalau perempuan semua, dapat bagian 2/3, sisanya abang adik dari mayit. Begitu caranya. Jadi intinya pertanyaannya adalah, semua anak hukumnya sama. Istri yang 3 hukumnya sama. Tidak beda. Selama itu anak kandung, bukan anak bawaan. Kalau anak bawaan tidak dapat. Allah. Baik, masih ada beberapa lagi Ustaz ya. Sabar Ustaz, saya bacakan dulu. Ya, Masya Allah. Dari Bapak Hananto, Assalamualaikum Ustaz. Orang tua masih hidup, ada tanah 4 bidang, lalu orang tua atur nanti anak-anaknya masing-masing dapat bagian yang mana saja, boleh atau tidak? Menurut antum boleh nggak? Ini juga kaidah juga setelah kita belajar ini. Menurut antum, Syekh Nuredi, sebagai orang tua, melakukan ini atau suruh baca surat An-Nisa? Tunggu meninggal Ustaz. Iya, tunggu meninggal, tapi ini kan maksudnya nanti kalau saya meninggal kali ini, kata orang tuanya kan gitu. Kalau saya meninggal. Kalau dibagi awal nggak mengikuti aturan. Kalau dibagi lebih awal, silahkan. Bulan. Tapi harus adil. Tapi kalau pesannya, nanti kalau saya mati, tanah ini buat bulan, tanah ini buat bulan. Tahu nggak nih maksudnya apa? Maksudnya orang itu baru udah mati, nggak suka tanah. Ya, tapi kalau masih hidup, dia nggak mau bagi. Udah mati baru. Itulah manusia. Saya mati dulu, terus saya bagiin. Padahal ketika dia mati, dia dalam ruhnya mengatakan ketika sekaratul maut, ya Allah saya pengen infakkan. Nggak bisa lagi. Kemarin masih hidup ketika gak infakin. Udah mau mati gak bisa. Nah emang begitu manusia. Kalau udah mau mati, nggak suka harta, maka dia pesan, kalau saya mati, tanah ini buat bulan. Apa sih hukumnya? Hukumnya tidak baik. Kalau mau bagi silakan masih hidup dengan rata. Kalau bilang nanti kalau mati, nggak gitu caranya. Kalau saya mati, baca surat An-Nisa 11-12, bagikan sesuai itu yang benar. Wallahu a'lam. Dan begitu harusnya setiap muslim. Ini cara ini salah. Ini tidak boleh dilakukan oleh muslim. Kecuali dia mau bagikan semasa hidup. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya dari Ibu Oki. Apakah boleh kita berwasiat agar sedikit harta yang kita miliki agar diwakafkan untuk kepentingan agama? Tujuannya adalah untuk menghindari perselisihan dengan harta yang sedikit malah timbul perselisihan. Kalau bertanya, boleh nggak saya berwasiat wakafkan? Boleh. Saya wasiat harta saya, berapapun harta saya nanti ketika saya mati, mau 10 juta, mau 100 juta, mau 1 miliar, tolong 30% wakafkan untuk anak yatim, untuk fisabilillah, untuk masjid. Boleh. Atau wakafkan 20% saja, boleh. Wakafkan 1% saja, boleh. Nah, Allah. Baik, 2 pertanyaan lagi Ustaz ya, sabar. Dari Ibu Bailina. Apa Ustaz, kalau misalnya abang adiknya perempuan juga gimana hukum? Sama. Misalnya di mayit, tidak ada ayah, tidak ada ibu. Tidak ada ayah, tidak ada ibu, tidak ada anak, tidak ada suami, tidak ada istri, tidak ada suami istri, tidak ada istri. Mayitnya laki-laki, tidak ada ayah ibu, tidak ada anak, tidak ada istri, single, adanya abang adik. Abang adiknya ada yang laki, ada yang perempuan, betul. Semua hartanya jatuh ke abang adiknya. Yang abang dapat, yang laki-laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian. Nah, sama kayak anak statusnya. Cara pembagiannya sama, laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Allah. Baik, alhamdulillah sudah saya bacakan semua Ustaz pertanyaannya. Yang terakhir itu penjelasan aja seperti itu. Nah, saudara perempuan tidak bisa dapat waris kalau kita punya anak perempuan. Anak punya anak perempuan, adik perempuan anak nggak bisa dapat waris dari anak. Karena anak punya anak perempuan. Kalau anak nggak ada anaknya, adik perempuan nggak dapat, abang anak laki dapat. Nah, itu masalah kasus. Kalau masalah kasus sulit. Anak ingin sampaikan aplikasi seperti. Iya, aplikasi aja kalau kasus. Kita intinya aja, intinya. Seorang bapak jangan bagi-bagi harta
secara tidak adil selama hidup. Kalau mau bagi harta, bagilah yang adil. Oke. Yang kedua, kalau dia bilang, nanti saya mati, tolong bagikan ini, jangan, itu salah. Yang benar, kalau saya mati, tolong bagikan sesuai Al-Quran. Itu yang benar. Yang ketiga, ibu yang seorang istri ditinggalkan suami, maka istri itu harus segera bertanya kepada Ustadz, suami saya meninggal, bagaimana pembagian harta waris? Takutnya ada harta warisnya jatuh kepada abang adiknya, takutnya ada harta warisnya jatuh ke ayah suami saya, atau harta warisnya jatuh kepada anaknya saja, atau bagaimana. Tolong, seorang istri yang ditinggal suami harus nanya kemana ini hartanya. Sebaliknya, seorang suami, istrinya meninggal, istrinya kaya raya, meninggal, suami harus bertanya, kemana harta dari istri saya? Apakah ke saya full, atau mungkin ke abang adiknya, atau ke ayah ibunya? Lihat dulu kasusnya semua. Nah, ini kaidah-kaidah penting. Kemudian, seorang kita punya anak perempuan, siap-siap. Kalau punya anak perempuan, tidak punya anak laki, perempuan semua, siap-siap sampaikan kepada istri kita, tolong kalau saya mati, abang adik saya yang laki berhak atas harta saya, karena saya nggak punya anak laki. Oke. Atau kita tidak punya keturunan, maaf, kita belum diberikan oleh Allah rezeki anak. Sampaikan, kalau saya mati, ini harta saya jatuhnya ke abang adik saya. Tolong, jangan kau sendiri kuasai. Begitu, itu kaidah-kaidah inti yang mungkin bisa kita pahami, kita pelajari. Kalau case per kasus, rumit sekali. Kita pakai aplikasi kali. Wallahu a'lam. Demikian Syekh Nur Hadi, semoga bermanfaat. Makasih banyak ibu-ibu sekalian, bapak sekalian. Ana doakan semoga ana, antum, kita semua dimudahkan untuk mengamalkan waris ini minimal di keluarga masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Demikian wallahu alam, yang benar dari Allah, yang salah dari ana mohon maaf jika ada salah kata, ada hal yang kurang, mohon dimaafkan. Yang benar dari Allah, yang salah dari ana. Dari ana sekian, nanti ditutup oleh Syekh Nur Hadi. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.